Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbi zidni ilma warzuqni subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma kurang semangat. Amma itu dong. Besok hari libur kok. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam nisfu Sa'ban tepatnya, kita berkumpul di sini dalam rangka pengajian thalabul ilmi, dan juga kita sama-sama berdoa semoga yang datang, yang ketempatan, yang repot, yang nyediain tempat, yang semuanya panitia kita doain biar pada berkah rezekinya. Dimudahin urusannya. Disolehin anak cucunya. Diberkahi rezekinya. Yang sakit kaki hilang sakitnya, yang sakit gigi hilang giginya. Jangan dong terompong. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, karena sehat ini mahal. Sehat itu sakit itu lebih yang lebih mahal lagi sehat disakiti. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Itu kayaknya lagu lama, udah kagak musim ya Bu ya, Pak ya. Selawat dan salam kita limpahkan pada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita cinta sama Nabi. Siap-siap musik ya, hadroh ya. Kalau habis selawat langsung gebuk. Hadroh dari Majelis Taklimannya nih. Masih Ibu Nusaba. Oh, gue pikir. Salawat dan salam sudah kita limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Mudah-mudahan kita cinta sama Nabi, Nabi cinta sama kita. Kalau kita udah sama-sama cinta, insya Allah dengan izin Allah dapat syafaat. Walaupun kita masih malu-malu. Karena apa? Karena kalau kita di dunia aja itu kadang-kadang susah ketemu sama Nabi. Oh, yang lagi umroh nih ya, Bu Haja Mariati ya, sekarang itu kita kalau ke Raudhah udah nggak segampang dulu. Nggak segampang itu. Kenapa? Sekarang pakai tasreh, cuman sekali. Dulu mah kita habis duha datang bisa, habis sholat isya datang bisa. Sekarang di dunia aja susah, gimana di akhirat? Mudah-mudahan kita di sana ketemu sama Nabi, bisa mendapatkan syafaatnya. Yang penting kita cinta sama Nabi cinta, kita cinta, cakep. Tapi kalau kita cinta, Nabi nggak cinta sama kita, namanya apa Bu? Cintaku sebelah tangan. Tepuk tangan apa sih? Yang kami hormati, yang kami muliakan, bapak-bapak serta ibu yang sudah hadir, wabil khusus Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Nopidin, mana orangnya? Pak Haji Nopi, namanya Nopi, saya bingung. Namanya Bapak Nopi, RT-nya Dian. Ini bagaimana? Maaf ya Pak, bercanda. Menghormati Bapak DKM, Bapak Haji Nopidin, semoga Allah selalu berikan kesehatan, amin. Bapak Ketua RT Dian Randu, Bapak Haji Dian Randu, Bapak Haji Nopidin, Bapak Haji, semuanya pokoknya Pak Haji semua. Amin ya Bang. Ketua RT, Ketua RW nggak ada di sini? Oh nggak ada. RT lagi terkenal tahu. KDRT. KDRT aja terkenal dengan KDRW. Kepada Majelis Taklim Fatimatul Zahra di Masjid Al Hidayah, ya. Musola, berarti mudah-mudahan jadi masjid. Amin. Majelis Taklim Fatimatul Zahra dengan Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu Sumiati. Malam Sumiati, siang Sumiato. Maaf ya Bu.
Yang kami hormati Al Mukarram Al Ustadz Bibit, mana orangnya? Ustadz, mohon izin ya. Mohon izin. Oh ternyata Ustadz Pajero ya. Pasukan Jenggot Rasul. Berarti kan begitu, pencinta Nabi. Berarti dia baper. Barisan pencinta Rasul. Asik ya. Serta Ustazah Aida, mana Aida? Oh, Ustazah, mohon izin Ustazah. Serta MC kita Bapak siapa namanya? Ah? Denny. Kok nama foto model Denny? Lucu-lucu di sini, alhamdulillah. Insya Allah kita pulang dari sini sehat walafiat. Untuk yang kami hormati sahabat saya Ibu Hajah Mariati beserta Bapak Rojiki dan semua yang sudah hadir, serta hadrah dari Ibnu Sabah, gitu lah ya. Susah namanya ya. Serta yang di belakang saya, lagi ngapain kok di belakang? Ini ngapain di belakang? Baik, salam kenal, saya Ibu Lulung, dipanggilnya Lulung Mumtazah, anak saya 2, perempuan 2. Doain Bu, Pak, biar anak saya jadi anak yang solehah. Ya, biar anak saya pertama mendapatkan jodoh, yang kedua juga biar dapat jodohnya cowok 4T. Tampan, takwa, tajir, tulen. Tampan, takwa, tajir, tulen. Karena sekarang banyak cowok yang tidak tulen, alias ngondek. Sampai mau juga kali. Belum gitu Pak. Di Bapak duduknya deket situ. Ntar ada semut loh. Baik, saya senang sekali bisa berada di sini. Saya minta Al-Fatihah dulu dari bunda-bunda yang CCM cantik manja. Serta dari Bapak yang GGS ganteng soleh. Ganteng soleh, ganteng serigala. Soleh. Daripada ganteng serigala, gue mendingan jelek manusia. Gitu ya. Alhamdulillah. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Malam ini kita memperingati Isra Mi'raj, Nisfu Sa'ban, ya kan? Menyambut bulan suci Ramadan. Pokoknya semuanya kita borong di sini. Dengan tema Isra Mi'raj, kita tingkatkan disiplin sholat dan kualitas akhlak. Bener banget ini. Sholat udah pada males-malesan, akhlak udah pada hilang. Zaman dulu kita ketemu orang tua cium tangan, sekarang boro-boro. Zaman dulu kalau kita kaget astagfirullah, zaman sekarang kalau kaget anjay. Udah kagak ada akhlaknya udah. Nah, kita dulu istighfar, ya kan? Ya ampun, ya Allah, sekarang anjir gitu. Nauzubillah ini ya. Maka sebelum itu saya minta Al-Fatihah untuk orang tua saya sedang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan. Jadi saya nggak bilang sakit, kalau sakit negatif. Kita bilang kalau sakit kurang sehat. Kalau pesek kurang mancung. Jadi jangan bilang pesek, nggak enak. Itu hidungnya kurang mancung, kurang putih. Jangan bilang bokek, kurang banyak. Jadi jangan pernah ngomong yang jelek-jelek, karena nanti kalau kita ngomong jelek jadinya jelek. Saya minta Al-Fatihah dari Bunda dan Ayahanda semua yang hadir di sini, dari Pak Ustadz juga Ustazah. Mohon izin kalau saya ada kata-kata yang salah nanti tolong dimaafkan. Apalagi kata-katanya kasar, minta maaf banget. Apalagi kita teriak-teriak, jadi, ibu kan kaget tuh. Kok ibu saja ngomongnya kasar? Nggak apa-apa, karena saya makhluk kasar. Kalau ibu kepengen halus, undang makhluk halusnya. Setelah no. Saya nggak Pak? Iya. Ibu bilang iya, makanya saya bilang. Karena ikutan pada ngaji Om. Nah, tinggal paling pulang mau didatengin. Gitu ya. Alhazinnya walikuli niatin soleha, biniatin soleha, di barokatil Fatihah. Alhamdulillah. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Amin amin ya robbal. Bunda, iya gitu ya. Bunda, iya. Bunda, iya iya. Bunda. Bu, kok sore kagak enak ya? Bu, cinta Nabi nggak? Ini kita datang ke sini karena kita cinta sama Nabi. Musik.
Siapa yang cinta pada musik deh bengong. Siapa yang cinta pada Nabi? Siapa yang cinta pada Nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasulullah. Salamun alaika Rabbi asyari wa daraji. Jeng 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 jeng. Gitu non. Ente jangan ikutan nyanyi. Ya kan ente tadi nyanyi udah, sekarang saya dong. Ini sih tuh suara gue kagak kedengeran. Ya, tadi dia udah jadwal, sekarang saya keturun nggak jadi ah. Baik, alhamdulillah hari ini kita sama-sama seneng ya. Kalau kita ngaji sendiri, bukan mati lagi. Bapak jangan nyalain yang ini ya, bapak jangan nyalain yang tuh, enggak kan? Oh, bapak nyalain. Jangan-jangan dari sebelah. Burung gelatik makan ketumbar. Burung gelatik makan ketumbar. Ibu bang cantik apa kabar? Makan sekoteng di atas mimbar. Bapak yang ganteng apa kabar? Alhamdulillah. Ini kenapa sih jadi begini? Astagfirullahaladzim. Itu harusnya jangan nyalain apa sih? Ya. Tinggal jin baik. Udah gue turun ah. Mau di sini bunyi nggak? Cek 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 cek. Kayak di sini nih. Kayak di sini nih ya. Alhamdulillah. Ngomongin tentang sholat, kita semua ditegur dengan judul ini. Astagfirullahaladzim. Ngomongin tentang sholat ini. Gue kemana ini ya? Ngomongin tentang sholat, nah kalau gini enak nih. Halo? Oh kesini enak pak? Jadi begini. Ngomongin tentang sholat, kita ini dalam hadis tuh kan mati lagi dia. Dalam salah satu hadis dinyatakan begini pun. Disiplin sholat bener banget, kualitas akhlak. Orang kalau sholatnya bener, insya Allah akhlaknya bener. Paling enggak omongannya bener. Karena kita sholat rajin, ngaji rajin, mulutnya. Bu, jalan-jalan bu, berboro, gak punya duit. Bisa nggak kalau ngomong yang cakep-cakep? Ibu jalan-jalan, insya Allah. Ibu mau umroh, amin. Bu umroh bu, umroh. Harga naik, tau gak harga naik? Nah, itu harga naik terserah, yang penting kita minta duit sama Allah yang banyak, selesai. Kita nggak punya apa-apa, lahir aja telanjang, ntar mati juga telanjang, kecuali pakai kafan. You understand? Yes. Kampung mana nih kita nih? Kampung Nirwana, harus ngerti. You understand? Yes. Ada satu hadis dari Abi Hurairah. Kita langsung aja satu hadis kita kupas tuntas sepanjang silet. Habis itu kita tanya jawab, oke? Setuju? Belajar bareng-bareng nih, maaf nih Bu Ustazah, bukan kita ngajarin, kita belajar bareng di sini bersama ibu-ibu yang CCM cantik manja. Ingat, manjanya manja. Coba ibu, cantik manja. Ya dong, Ibu Mariati, awet muda. Terus saya ketemu sama beliau begini, sekarang begini juga. Menggodoan yang agak tembem. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini datang dari Abi Hurairah. Siapa sih Bu Abi Hurairah? Sahabat Nabi yang senang kucing. Siapa di sini bapak ibu yang senang kucing? Enggak ya? Senang duit ya? Abi Hurairah disebut Abi Hurairah karena dia senang kucing, bapak kucing. Padahal nama aslinya Abdurrahman bin Sakar. Karena senang kucing, Abu Hurairah. Ibu kalau senang kucing, Umi Hurairah. Karena di sini senang duit, Umi Pulus. Ini nggak Pak Ustadz? Yang gitu kan? Kalau senang tidur, Umi Naum gitu loh. Nah, Abdurrahman bin Sakar bergaul sama Nabi 7 tahun. Ternyata beliau hafal 5.000 hadis. Saya mau nanya nih, Majlis Taklim Fatimah Zahra berapa tahun pengajian di sini? Berapa tahun? 8 tahun ada? Berapa hadis yang ibu hafal? Aku tahu, aku tanya. Banyak, itu bilangnya. Berapa hadis yang ibu hafal? Alhamdulillah banyak Bu. Ya kan kita masuk masjid baca
baca doa hadis, mau makan hadis, selesai makan hadis, masuk kamar mandi hadis, keluar kamar mandi banyak. Iftitah hadis, ya kan? Semuanya hadis, Bu. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri gitu kan? Kalau masuk masjid kaki kanan, jangan pakai kaki dua-duanya. Jatuh. Masuk kamar mandi kaki kanan, kamar mandi kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kamar mandi kaki makan tangan ini kita ngaji sholat udah khusyuk makan pakai tangan kiri. Ibu bagi-bagi apa, Bu? Oh, bagi duit. Saya nggak dibagi. Oh, bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi para sahabat detailnya RA karena udah diridhoi sama Allah Subhanahu. Nah, kalau kita datang ke sini, mohon izin Bapak, Ibu, kita datang ke sini sedang mencari ridho Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah ridho sama kita. Karena kita bukan tingkatan sahabat, sholat masih belang bentong, sedekah masih kita sebut-sebut, ngutang masih belum bayar. Hello. Yang ngutang lebih galak daripada yang nagih. Itu masalahnya. Ini udah pada lunas seragam. Seragam bangga. Ih. Nyicil bagus. Yang penting bang. Ya. RA ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Lanjutin. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum. Zalika liman. Masya Allah, sadaqallahul azim. Allah berikan pahala bagi mereka para sahabat yang dekat kepada Allah, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Kalau kita sedang mencari ridho, kadang-kadang ridho, kadang-kadang enggak, benar enggak? Allah kasih kita nikmat, kita ridho. Pas kita susah, kita marah. Saya baru ngomong tadi Pak Haji Rojiki, Pak, kan katanya kita kisi kerasnya. Itu ada orang kebangetan, kagak tahu diri. Bapak gimana ya? Biasa aja. Kalau saya marah, Pak. Itu namanya makan ketan hangat-hangat. Kebangetan banget. You understand? Jadi mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu. Itu titel para sahabat dari Allah. Kalau kita titel sekolah dulu, S1, S2, S3. Saya S3 biasa aja. S3 syukur sempat sekolah. Kalau Bapak S berapa, Pak? SD, SMP, SMA. Ini benar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mas sallallahu alaihi wasallam balik alih gitu mana pada bengong aja. Kenapa pada bengong? Saya cantik. Ini dari sononya. Wa qala Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu titel Nabi lebih tinggi lagi. SAW 223. Apa SAW? Apa artinya? Bengong kan? Udah sering kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam artinya Allah berikan kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi kita yang tercinta. Sejahtera dan selamat. Tinggi banget, udah pasti surga. Berapa kita? Apakah kita dijamin surga? Mudah-mudahan, wallahualam. Yang penting juga jangan kepedean, tapi juga jangan kita nggak percaya diri. Jemaah, lanjut kagak nih? Jadi kalau Nabi SAW itu ada dalam surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah ngapa sih pelit amat? Oh, udah. Semuanya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salam dan selawat untuk Nabi kita. Maka kita sebagai orang beriman, ucapkanlah selawat dan salam kepada Nabi kita. Maka kalau kita sebut nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, baru umat Nabi. Sepelit-pelitnya umat adalah disebut nama Nabi, kita nggak mau berselawat. Selawat di dalam sholat beda dengan selawat senandung. Kalau di dalam sholat kita kerjakan sholat kita di sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu selawatnya hanya selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila akhirih.
Ada yang bilang Allahumma sholli ala Muhammad nggak pakai Sayyidina, nggak apa-apa, yang penting sholat. Yang pakai Sayyidina boleh, yang nggak pakai Sayyidina juga ya nggak boleh nggak sholat. You understand? Hanya itu saja, sholawat di dalam sholat. Gak boleh ibu mentang-mentang rajin semua sholawat dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus begitu tuh. Ibu, Allahumma sholli ala sayyidina. Gak boleh. Itu sholawat senandung. Ibil kulub, nariyah, munjiat dan sebagainya. Yang ketika gue pulang-pulang gue teriak ganggu gimana. Kita mudah-mudahan kita pulang selamat ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi kayyum bil ardi wala kisamahi wa ni'ul alim. Lanjut nggak Pak? Jadi kalau kita ngomong dulu belum panas, karena saya udah dikasih pantun ikan emas ikan lele. Sorry gue nggak panas karena lo sepele. Saya belum musik-musik baik Bapak Pak Ustadz siapa sih namanya. Apa yang katanya di dalam hadis ini? Innallaha khalaqal lawhan mahfuzan min duratin baydo. Sungguhnya Allah telah menciptakan kitab Lauhul Mahfuz dari permata putih. Ini kita ngomongin Nisfu Sa'ban juga, Isra Mi'raj juga, yaitu kitab takdir kita sedang diangkat oleh Allah Subhanahu. Kalau kata orang tutup buku, entar dibalikin Lailatul Qadar. Kapan? Nanti bulan Ramadan. Maka sekarang kita minta sama Allah yang disebut ini nih, nah sholatnya kencang, kualitas akhlaknya bagus. Kita bilang apa? Innallaha khalaqal lawhan mahfuzan min duratin baydo. Allah telah ciptakan kitab catatan takdir manusia dari permata putih. Dafatahu min yakuta hamro, sisinya terbuat dari permata merah. Ibu bayangin ada papan tulis gede, segede langit dan bumi, warna putih. Sisinya terbuat dari permata berwarna berarti warna apa? Darah, merah putih. Bendera, ya gue pikir darah tadi. Indonesia merah darahku, putih tulangku. Kenapa ibu malu-malu nyanyi Indonesia Raya? Kan itu negara kita merah putih sama kitab Lauhul Mahfuz. Kalau mau nurun, pulpennya terbuat dari cahaya. Wa kitabu nurun, tulisannya juga terbuat dari cahaya. Ardua ma bana samawati wal ardi, seluas langit dan bumi. Dan kita semua pada punya. Bapak, Ibu, mohon izin kita semua punya. Mudah-mudahan malam ini kitab kita ini ditulis oleh Allah, catatannya bagus. Amin. Malam ini warga Nirwana berapa nih? Pada ngaji. Yang tadinya sakit jadi sehat. Bisa nggak Allah rubah kayak gitu? Bisa. Yang tadinya sedih jadi gembira. Apalagi ngaji hari ini kita harus gembira. Siapa yang ngomong gembira? Yang ngomong Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat berapa? Yunus ayat 58. Catat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Gitu dong, kalau ngomong lagi. Katakanlah dengan karunia Allah dan juga nikmat dari Allah yang Allah kasih buat kita semua, buat ibu, buat bapak, maka kita harus bergembira. 1, 2, 3 bergembira. Harus happy and happy. Ngaji dari sini pulang-pulang bahagia. Jangan ngaji pulang-pulang puyeng. Ada orang ngaji pulang-pulang puyeng? Ada. Banyak. Pulang-pulang kita puyeng. Pulang kita puyeng. Nah, kenapa? Pas pergi ngaji, rumah belum diberesin. Cucian numpuk, beritaan numpuk. Jadi girang amat ya. Alhamdulillah kalau bapak senang ya Pak ya. Udah saya pulang-pulang ya, saya juga senang. Saya juga bawa suami saya mirip-mirip Afgan kalau dari jauh. Kalau pakai sedotan. Gitu. Lanjut kagak nih? Pulpennya dari cahaya, tulisannya dari cahaya, luas seluas langit dan bumi. Yanzuru fihi kulla yaumin salasami'a wa sittin. Allah lihat dalam catatan kita itu sehari 360 kali. Berarti kata ahli tafsir tiap 4 menit sekali. Bayangin kalau kita nggak disiplin sholat,
Pas malaikat datang lagi main HP. Pas malaikat datang lagi gibah. Kalau saya sih bergibah boleh-boleh aja. Karena gibahnya gerakan ibu-ibu berbagi hikmah. Tepuk tangan dong. Jadi besok kalau mau pergi ngaji, kamu pergi kemana? Mau pergi dugem. Hah? Kok dugem? Dunia gemar mengaji. Isinya ngapain? Isinya gibah. Hah? Kok gibah? Gerakan ibu-ibu berbagi hikmah. Itu ngajinya sama siapa? Sama Bu Lulung. Apa isinya? Centil. Apa tuh centil? Ceramah dan tilawah. Apa centil Bu saja? Ceramah dan tilawah. Saya ceramah, nanti ibu tilawah. Coba buka suratnya, ibu baca. Kan gitu, bukan gitu? Bukan gitu? Musik. Jadi saya diajarin sama guru saya begitu. Kalau kita mau kemana? Ngaji, kemana? Al-Istiqomah. Ya musola banget. Ini gitu, Al-Istiqomah. Kira-kira tuh pengajian tuh jangan Al-Istiqomah, Al-Ikhlas, Fatimah Zahra. Pengajian kayak saya, pengajian ceria. Happy and happy. Soalnya kalau ngajinya istiqomah, belum tentu isinya orang istiqomah. Yang ada bapak-bapak istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Musik. Man ana, man ana. Tepuk tangan dong. Ini apa ngomong? Ibu nggak pernah ngeliat cowok ya? Nah cowok segitu aja udah yang hati-hati nyamuk masuk. Gue sebenarnya pengennya pakai rebana, nggak berbahaya diemin begitu. Ini cuma taktung, taktung gitu deh. Lanjut ya. Yang jurufihi kula yaumin salasamia wasitin. Awalnya terjadi kita sehari 360 kali, berarti tiap 4 menit sekali. Ayo mulai sekarang dengan kita sholat akan terlihat akhlak kita sebagai seorang ibu, akhlak sebagai seorang ayah, akhlak sebagai seorang suami, akhlak sebagai seorang anak. Apa sih akhlaknya? Ngomong yang baik-baik. Kamu tuh bandel banget sih, bandel tuh bocah aja jadi. Kita kalau nyuruh anak sholat dari mulai pop sampai rokok. Nak sholat, iya mah. Nak sholat, iya mah. Nak sholat, iya mah. Sholat. Ada begitu ibu di sini. Ibu-ibu tuh kita tuh waktu remaja ya, kita aja kali gue enggak. Kita waktu remaja, kalau ngomong lembut, tapi kalau baru taruh sama cowok, Lulu, iya mas. Yuk kita pergi, ya kan? Imut banget, makan aja juga nambah, enggak mas. Pas udah nikah. Parah kita nih ya, astagfirullahaladzim. Bukan begitu pak? Pak? Bapak ngapain sih tuh? Dulu enak banget. Oh, rebahan. Mager, malas gerak. Karena melihat setiap hari yang jurufi kula yamin salasamia wasitin, fa fi kulli nadratin wa yuhyi itu wa yu'izu wa yuzilu wa yarzuqu wa yaf'alu ma yasha. Satu kalinya Allah melihat dengan caranya Allah dalam keadaan menciptakan, memuliakan, menghinakan, memberi rizki, bikin bokeh, ada yang sakit, ada yang sehat, pokoknya terserah Allah berbuat sekehendaknya. Falizalika qauluhu ta'ala yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sa'nin. Semua makhluk di langit sama di bumi pada minta sama Allah. Kita minta sehari 5 kali, ya nggak sih? Subuh minta, Zohor minta, Asar, Maghrib, Isya, itu baru wajib, belum sunnah. Mau beli sunnah minta lagi. Ntar ini malam tahajud minta. Belum tadi Yasin 3 kali. Yasin pertama minta kesehatan, ya enggak? Yasin kedua minta panjang umur. Yasin ketiga minta rezeki. Banyak mintanya. Boleh minta sama Allah. Sama Allah yang banyak mintanya.
Tapi sama manusia jangan sekali-sekali minta. Kalau dikasih boleh. Sama manusia kalau nggak diajak jangan ngikut. Kalau nggak diundang jangan datang. Kalau saya nggak diajak nyusul. Bung Mariati itu saya nggak diajak, saya nyusul. Terus kalau nggak gitu saya nggak diajak. Benar nggak Bu? Tapi ada nggak orang teman kita yang nggak diajak datang, nggak diundang datang, diundang mendadak datang. Padahal kalau kata para ulama nggak diajak jangan ikut, nggak diundang jangan datang. Kalau diundang mendadak jangan nongol karena dia basa-basi. Acara jam 7 malam baru dibilangin, baru di jam 6 berarti dia cuma sampai mati sih. Lanjut kagak nih? Maka dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman setiap hari, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fis sa'min. Semua makhluk di langit di bumi pada minta kepada Allah. Di Pondok Aren tempat saya minta, di sini jalan Warane minta. Karena semua pada minta, setiap hari Allah sibuk. Maka Bu, mudah-mudahan dengan kita disiplin sholat subuh, benar-benar subuh, jangan subuh ikutin Arab. Sholat subuh jam 9 itu Arab. Jam 9 di sini sekarang baru aja. Giliran aja kalau lebaran pengen ikut Arab. Giliran subuh Arab juga. Di sini jam 4:30. Tapi itu Bu, ternyata belum. Catat dong Bu. Karena kata Ali bin Abi Thalib, orang ngaji kalau dicatat bagus. Maka kaget kan lo. Gue demen nih Bu, GSGL. Apa GSGL? Gue suka gaya lo. Maka ketika Allah nyatakan hadis tadi di Nabi, apa yang Nabi ucapkan kepada kita, berarti satu, jangan pernah ngomong yang jelek-jelek. Kalau kita ngomong jelek, aduh gimana kalau terlanjur, kita minta ampun kepada Allah. Maka ada sholat subuh nih Bu, habis sholat subuh masak, anterin anak sekolah. Kira-kira di sekolah ngegosip gak? Sip, dosa kan? Jangan gosip. Pulang ke rumah sholat zuhur, dosa yang tadi gosip di sekolah itu Allah ampuni. Johor ngegosip lagi. Di mana? Di tempat arisan. Arisannya banyak Ibu, arisan TK, arisan SD, arisan SMP, banyak banget tuh arisan Ibu. Belum arisan pakai seragam, dress code Bu. Boleh nggak kalau ngaji pakai dress code? Ini kayak Ibu nih pakai dress code ungu. Ini siapa yang nyuruh? Terus kenapa Ibu doang pakai ungu, yang lain kagak? Why? Yang lain pakai kerudung kuning, ntar saya kasih pantun nih kerudung kuning nih. Makan sayur bening di rumah si Abang. Kerudung kuning hati-hati ngambang. Hancur ya. Jadi yang pertama, mudah-mudahan setelah kita ngaji dari sini nggak cuma peringatan Isra Mi'raj, tapi yuk kita cintai sholat. Walaupun emak-emak, mohon maaf nih punten Bapak, emak-emak itu sholat banyak pikirannya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di kulkas ada apa ya? Ada ayam deh. Ar-Rahmanirrahim, masak apa ya? Malik yaumiddin, semur apa opor ya? Semur aja deh. Allahu Akbar. Demi Allah liman hamidah, tapi cabenya udah habis. Itu tuh. Saya suka begitu tuh. Dalam hati saya, ya Allah, sholat saya masih belum khusyuk. Ampuni dosa saya ya Allah. Sholat kagak khusyuk, mintanya banyak. Minta jodoh buat anak, minta usaha lancar, minta sehat, minta ini, minta itu. Tapi Allah Maha Penyayang, dikasih gitu. Ya enggak sih Bu? Minta baju yang cakep. Ini pun pemberian. Endorse. Nanti endorse nggak? Kalau nggak endorse nggak mungkin kepanjangan. Seperti itu. Jadi yang pertama, mari kita disiplin sholat. Nah sampai kata lagu zaman dulu, subuh kesiangan, Johor kerepotan gitu ya. Asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Dulu tuh, nah, kalau lagu zaman dulu sampai sekarang terkenang-kenang. Apa tuh? Nasi Daria ya. Orang kalau sholat akhlaknya bagus, tetangga punya apa nggak bakalan ngiri. Karena dia memang berusaha, dia punya duit, dia beli kulkas 5 pintu terserah.
Ibu cuma satu pintu, yang penting kulkas. Jangan sampai kita kena lagu lagi. Mau denger lagunya nggak? Kata Ustadz Encep Sihabuddin. Nggak usah pakai musik. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, orang sukses kepanasan, cari-cari keburukan untuk jadi bahan gibah, momongan, gibahan. Ulang. Di langit ada matahari. Coba musik. Kedua melin. Coba musik. Pelit apa sama musik. Ulang coba. Wahid Isnan Serasa. Gue mau minum dulu haus. Towaga. Di langit ada matahari, di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, ada akses kepanasan, cari-cari keburukan untuk jadi bahan jeng. Kayak gedean suara musik sama gue ya, nggak jadi dah pakai musik. Baik saudara-saudara, dari hadis ini yang pertama, yuk kita sama-sama pulang dari sini, kita sholat. Karena sholat banyak banget godaannya. Tadi ibu-ibu sholat yang dipikirin isi kulkas. Apalagi zaman sekarang, yang dipikirin kok pada naik, beras naik, telur naik, semuanya naik, semua pasti naik. Naik, tahun nanti akhir tahun pasti naik. Apa juga naik bu? Mudah-mudahan ibu naik haji. Amin. Mau nggak saya kasih doa biar pada bisa pergi haji, pergi umroh? Musik salawatnya salawat Mekah nih, pernah denger nggak? Belum ya, baru mau ya. Oke. Musik. Ya Mekah asartu nadana fatina wal hubu asjad wal hubu asjad. Allah ya Mekah asartu nadana fatina wal hubu asjad wal hubu asjad. Jeng. Tepuk tangan dong. Lagi bengong lagi. Wah heran orang sini nih. Dikit-dikit bengong. Ya sekarang Umi buka tanya jawab. Ingat, tanya jawab seputar disiplin sholat dan kualitas akhlak. Ibu tanyain apa aja, kita di sini jawab bareng-bareng bersama Umi Lulu di acara Centil, Ceramah dan Tilawah. Jika ibu kalau nanya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Ibu Siti. Centil yuk mari. Baru ibu nanya, oke? Silakan. Yang bertanya mendapatkan hadiah. Tepuk tangan dong. Oke, ada mau nanya silakan, ayo. Ibu silakan. Kita tuh kalau ceramah, kalau saya sendirian ceramah, namanya khutbah. Yang paling bagus adalah dua arah. Kalau satu arah khutbah, yang bagus dua arah. Kalau segala arah gibah. Ibu mau gibah, apa mau tanya jawab, atau mau khutbah aja sendirian? Kalau kata hari Jumat khutbah. Silakan, ya, monggo. Jadi tadi saya ini mana ya? Itu ya. Siapa minum dulu ah? Ya nggak apa-apa. Silakan bu, nanya bu. Daripada bengong. Bu ada saya. Ada bapak-bapak. Ibu mau gosipin bapaknya, suaminya sekarang juga. Nah silakan. Ya silakan ibu. Silakan sebutkan namanya dan password. Ayo. Monggo. Ingat passwordnya apa tadi, Bang? Centil yuk, mari Pak Centil, ceramah dan tilawah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibu Pani dari Nirwana 1. Pani. Oh, P-A-N-I. P-A-N-I. Berarti orang Sunda, Pani. Tanya dong Centil. Centil. Oke baik. Tanya dong Centil, yuk mari. Tentang sholat ya Umi. Oke sayang. Kan kita kalau sholat subuh tuh
biasa kan memakai kunut. Lalu kita, ya itu tadi pikirannya kemana-mana mikirin kulkas, mikirin barang-barang naik gitu. Ya. Terus kita nggak pakai kunut gitu. Lupa, Apa lupa. sahkah? Iya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum Belum bisa warahmatullahi jawab. wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Mau jawab. Oh, iya. Pedean. Iya, terima kasih Bu Fani. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya sayang? Biar sekalian. Ya, ibu-ibu Nggak ada? siapa yang mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak Silakan. ada. Pada biasa nggak pernah nanya di sini ya. Heran gue. Masih malu-malu. Oh malu-malu, ntar lama-lama malu-maluin ya. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Kalau saya bilang cinta Islam, masya Allah gitu ya. Cinta Islam. Cinta Islam. Oke. Bu, kita sholat nih. Pakai kunut biasanya. Tiba-tiba kita kelupaan. Gara-gara mikir ini, mikir itu. Akhirnya kunutnya ketinggalan. Kalau kita pakai Imam Syafi'i, maka kalau kita lupa kunut sujud sahwi, benar nggak? Tapi kalau kita ke imam ulama yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan udah ruku, kemudian sami Allah, pengen kunut tiba-tiba langsung sujud, lupa tuh. Kalau Imam Syafi'i kita pakai sujud sahwi. Kalau imam ulama yang lain adalah ucapin ta'awuz. Ketika kita buru sujud, pas duduk, dan nanti gini, ya, ini gue gak kunut, langsung auzubillah ke kiri, auzubillahi minasyaitonirrajim, terus wih, lanjutin lagi sholatnya. Tergantung ibu mau yang auzubillah wih atau yang kunut. Wihnya jangan banyak-banyak, kasihan sebelahnya. Nah, ya, ini kalau menurut dua pendapat ulama. Yang pakai kunut, alhamdulillah. Yang nggak pakai kunut, alhamdulillah. Dua-duanya yang penting sholat. Do you understand? Yang udah pakai usoli, pakai nawaitu silakan. Nawaitu Imam Syafi'i tidak dilapaskan, tapi kalau Imam Nawawi dilapaskan, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Jangan gara-gara beda pendapat kita putus silaturahmi. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu. Kalau ada 100 ya, kalau pelit amat. Gitu ya. Yang pertama itu ya. Jadi kalau kita lupa, ada doanya dalam surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau salahkan kami, jangan kau kecilkan kami kalau kami terlupa atau tersalah. Kami juga manusia, banyak lupanya, ya kan? Kalau banyak cuciannya, laundry. Kalau kita banyak lupanya, makanya biar kita nggak dihina oleh Allah, baca Al-Baqarah ayat berapa tuh Bu? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la Siapa lagi? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala. Itulah ibu hebatnya kalau di sini kita baca Yasin. Tadi ibu baca Yasin kan? Habis Yasin baca yang wa ilahukum ilahu wahid, baca sampai Al-Baqarah, sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu kita. Makasih Ibu Fani atas pertanyaannya. Ada lagi? Hadiah menyusul. Ada lagi itu katanya. Yang mana dia? Ya Allah. Boleh ya? Mana Bapak? Terima kasih Bapak Dani sudah bersedia untuk mengangkat mic. Sama-sama Bu dulu. Sama-sama Pak Dani. Denny manusia ikan. Itu zaman dulu Kodel Bobo ya. Berarti Ibu sama saya seumur. Silakan Ibu sebutkan nama dan password. Ini kayaknya ijo-ijo nih, keren. Iya. Tadi ngaji dari mana nih? Dari Majelis Taklim Ar-Radatul Ummah Oh. Nirwana 1. Ya. Makan bubur kacang ijo panas-panas. Cakep. Seragam ijo udah lunas. Sudah. Ya, bagus. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kayak suaranya suara ustazah nih. Ya kan? Tidak disalahkan lagi wajahnya aura ustazah. Silakan ustazah. Monggo. Perkenalkan nama saya Umi Siti dari Nirwana 1. Umi Siti. Iya. Alhamdulillah. Ya silakan Umi. Passwordnya Centil yuk. mau bertanya Centil. Oh iya. Kenapa jadi bilang centil? Iya. Mohon maaf ya. Centil yuk. Centil. Bu, mohon maaf karena ini pertanyaannya Apa sayang?
Oke. Pertanyaannya agak apa ya? Agak berat. Iya. Oke, boleh. Di saat azan subuh Nah, itu untuk kaum laki-laki kan wajib ke masjid Ibu. that's right. Ya, tapi di saat itu juga katanya nih sudah di penghujung nih. Aduh, udah gak kuat nih. Jadi wajib yang mana nih Bu? Mau begono. Melakukan kewajiban dulu atau ke masjid dulu? Tapi sudah di penghujung nih Bu. Kalau enggak mah pasti meledak nih kepala gitu. Ya, mewakili ya. Mungkin bapak-bapak ada yang seperti itu nggak Pak? Ada ya? Banyak katanya. Ada. OMG. Ya. Jadi kata saya nih, subuh ini udah ada gitu ya. Ih sebentar gitu ya. Jadi misal nih, wajib yang mana nih Ibu Ustazah? Jawab Ya, aja. terima kasih. Kus, Bapak kacang banget. Sholat wajib. Melayani istri wajib. Kalau dua-duanya melayani istri bukan suami. Oh iya, melayani suami ya. Si suami melayani istri juga dong. Kalau ketemu dua-duanya wajib, nggak ada yang dosa. Sholat wajib. Melayani istri atau suami juga wajib. Jadi yang mana duluan? Yang ujung dulu itu. Karena kan kalau yang di ujung itu kan jarang-jarang datangnya. Kalau sholat subuh tiap hari. You understand? Soalnya kalau sampai dia kagak kita penuhi, nanti dia bete, nanti dia kondor, nanti dia hernia, dan sebagainya. Lebih mudarat. Maka kalau kata usul fikih, mohon izin Pak Ustadz ya, kalau saya berbeda pendapat mohon izin. Laisal birro bil idoi. Bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Sholat ke masjid oke. Tapi daripada di masjid mikirin ono, mendingan ono mikirin masjid. Sama lah kayak kita makan mikirin sholat, ya kan? Lebih baik sholat. Lebih baik kita makan dulu baru sholat daripada makan mikirin sholat. Lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya berkat gue dimakan begitu. Dengan makan dulu udah kenyang baru sholat. Karena sholat kan ada 4 fikihnya. Ada sholat waktu yang tamam, yang istimewa, on time. Ada waktu yang wajib, ada waktu yang sunnah, ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram. Jadi dia bisa ambil waktu yang setelah tamam. Amin ya robbal. Habis begono mandi deh. Cok mandi gitu ya. Udah mandi baru kita sholat. Sholatnya gimana? Nggak ke masjid, sholat atau berdua? Ya kan? Nah besok baru kita sholat ke masjid. Karena sedang kena tanggung, pusing. Umat Oh kan? Kamu udah ngomong tuh. Saya nggak ngomong ya. Kayaknya bapak-bapak di sini kayaknya gimana gitu ya. OMG. Udah kita cepetan pulang yuk Kita cepetan buru-buru pulang ini. Karena ada yang tanggung. Terima kasih Bu Ustazah, pertanyaannya sangat-sangat bermanfaat sekali. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, husnul su'al nisful ilmi. Pertanyaan yang bagus adalah setengah daripada ilmu. Disiplin, sholat, oke. Untungnya ada fikih, ada waktu wajib, waktu sunnah, waktu haram, waktu makruh. Itu adalah waktu yang keren. Oke, alhamdulillah. Baik, ada lagi? Bapak-bapak nggak nanya nih bapak-bapak? Bapak-bapak ayo dong nanya bapak-bapak. Bapak-bapak. Oke, boleh. Niknya tuh Pak, ya Allah Pak Dani, Pak Denny. Pak Denny istrinya mana di sini? Assalamualaikum Ada warahmatullahi istrinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tuh ditungguin sama bininya. Lanjut. Ibu, mau nanya, lanjut yang tadi Bu. Boleh. Seandainya waktu subuhnya sudah habis, keburu Isroh datang. Jadi Usruk, iya. suruk. Berarti pas usolinya itu kodoan ya Bu? Benar nggak? Gara-gara apa tadi? Gara-gara yang Iya. Lanjut yang tadi Bu, biar sekalian untuk ilmunya biar tuntas gitu. Enggak, saya mau nanya, kan setengah 5. Iya. Kan waktu suruknya jam 6. Emang Seandainya nanya enggak, ini kan 1 jam ini nggak sekalian nanya aja Bu, sekalian. jam setengah. Gua mah cuma 10 menit. Iya nggak apa-apa. Iya. Pak Denny coba tolong. Bagaimana jawaban Pak Denny?
Iya. Ini berarti ini gue demen nih. Di sini bapak-bapak sama ibu-ibu kompak, subhanallah. Terima kasih ya bapak ibu. Terima kasih Bu Haji Mariati udah ngundang saya ke sini. Nanti kayaknya saya bakal diundang lagi. Jadi jawabannya adalah cek kok mati sih Pak? Cek. Cek. Naik panggung aja dah. Udah, saya minum dulu. Misalnya, begonoannya dari 4:30, beresnya sholat suruh isyrok, bagaimana tuh? Apakah boleh? Saya mau ngejawab, saya nggak enak sama Pak Ustadz Bibit. Pak Ustadz tolong bantuin jawab dong. Tuh, kalau ajan lanjut apa kagak katanya? Mendingan kita pulang aja yuk, nungguin ajan. Jadi balik lagi, kalau memang itu sampai ke waktu suruh, berarti sholatnya dibelakangin. Itu udah waktu suruh, berarti kan udah bukan waktu yang afdol. Kira-kira begitu Pak Ustadz ya, mohon izin. Jadi hari itu kita sholat qadha, hari itu harus banyak berbuat baik. Karena apa? Takutnya kita bukan kena pahala, kena dosa. Yang kedua, kalau kita merasa banyak salah, maka dalam surat 11 ayat 114, innal hasanati yuzhibna sayyiati. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik, sholatnya besok lebih awal lagi. Karena hari ini kita sholatnya agak-agak terlambat, besok jangan diulang kembali. Karena yang namanya kalau kita berbuat baik, yuzhibna sayyiati, akan menghilangkan keburukan-keburukan kita. Yang kedua, ketika kita bertobat kepada Allah, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Masa iya tiap hari mau begonoan lagi? Ya pulang gitu ya Pak ya. Dia kayaknya pengen keramas tiap hari. Subuh keramas, besok masuk angin kerokan. Tapi nggak apa-apa. Justru kata Ibnu Qayyim Jauziyah, kalau kita meladeni suami atau suami meladeni istri, yang tadinya sakit tambah sehat, yang tadinya sakit pinggang jadi sehat, yang tadinya badan panas jadi sehat, yang tadinya kusut jadi glowing manja. Ya silakan kita pulang yuk. Assalamualaikum. Gitu. Baik, ada lagi saya bunda-bunda soleha. Terus sampai jam berapa kita nih? Jam 10, berarti saya udah 1 jam. Udah kalau gitu ya.